Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada di tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Rajab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala daripada amal-amal kita yang kita kerjakan di bulan ini dan seterusnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah akidah salaf. Kita masih di pembahasan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di poin pembahasan nomor 96 sampai 99. Yang kemudian beliau membahas 4 poin ini dalam beberapa pembahasan. Sampai sini ya? Betul sampai sini? Di pembahasan pertama dari 4 poin tadi, beliau sampaikan ada beberapa kewajiban yang berkaitan dengan pembahasan pertama. Ada 5 yang beliau sampaikan di sini. Qala hafizahullahu taala, ada kewajiban taat kepada Rasulullah, kemudian kewajiban ittiba', kemudian kewajiban menjadikan Nabi sebagai hakim, kemudian kewajiban taslim. Taslim itu menyerah kepada keputusan beliau, kemudian tidak menyalahi perintah beliau. Dan inilah akidah sahih, akidah yang kuat dari seorang muslim. Kemudian beliau nukilkan 2 ayat yang terkait dengan kewajiban dari 5 perkara yang tadi disebutkan. Yang pertama di surat An-Nisa ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Karena kewajiban taat kepada Rasul itu adalah perintah dari Allah. Maka kita mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah. Di sini bukan sedang mendudukkan Nabi itu sebagaimana Allah, tapi kedudukan daripada perintah mentaati. Karena kita diperintah oleh Allah mentaati Rasulullah, maka berarti taat kepada Rasulullah, kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Allah itu tergantung seberapa besar ketaatan kita kepada Rasul yang mulia. Semakin taat kepada Rasulullah, maka semakin besar pula berarti ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi ya hanya mengajarkan, hanya membimbing kita untuk taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian ayat kedua di surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah, ittiba'lah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Perhatikan 3 ayat ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, atau 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasul-Nya yang mulia untuk mengatakan kepada seluruh manusia yang mendakwakan atau mengaku bahwa dirinya cinta kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya? Supaya menyampaikan kepada mereka, ittiba'lah kepadaku, ikutilah aku jika memang benar-benar kamu mencintai Allah. Yakni sebagai bukti bahwa kamu cinta kepada Allah adalah ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pembuktian ini tidak ada, maka pengakuanmu itu adalah omong kosong saja dan dusta belaka. Ad-da'awa ma lam takun bayyinat fa ashabuhu ad'iya, begitu kan dalam pepatah Arab. Ad-da'awa itu pengakuan malam takun bayyinat, jika tidak ada pembuktiannya, maka ya orang yang ngaku-ngaku ini adalah para pembual. Jadi kalau sekedar ngaku-ngaku, ya semua orang juga bisa ngaku-ngaku. Ya. Pengakuan itu kan paling mudah saja. Aku ini loh orang kaya, gitu ya. Sekedar ngaku. Gitu ya. Padahal aslinya miskin. Aku ini loh orang berilmu, padahal aslinya bodoh. Aku ini loh orang kuat, padahal aslinya orang lemah. Kalau sekedar ngaku, ya semua orang bisa ngaku-ngaku. Pembuktiannya apa atas pengakuanmu itu? Maka orang yang mengaku-ngaku tanpa ada pembuktian, maka sesungguhnya mereka itu para pembual. Baik, para jamaah. Kalau kita tanya orang-orang, semua orang-orang kaum muslimin, ya, apakah Anda pengen masuk surga? Ngakunya pengen masuk surga. Semua juga begitu. Oh, harga mati surga itu. Ya, nggak ada, mungkin jarang kita temukan. Anda mau masuk neraka enggak? Ya. Misalkan kita tanya ahli maksiat, orang yang nggak sholat, mau nggak masuk neraka? Pasti tidak mau. Maunya kemana? Ke surga. Ya. Pengakuannya begitu, pengennya ke surga. Terus pembuktiannya bagaimana? Nah, di sini jadi masalah. Ada enggak pembuktiannya? Kalau sekedar ngaku-ngaku cinta, semua orang juga ngaku cinta kepada Allah. Terus pembuktiannya apa? Maka ayat ini menegaskan, buktikan cintamu kepada Allah itu dengan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini, para jamaah, disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat yang menjadi ujian, menguji dan sekaligus ayat yang menghakimi, mengadili setiap manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak ittiba. Begitu. Ini ayatul mihnah. Ayat yang menjadi ujian dan barometer siapapun yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau benar kecintaan mereka kepada Allah, maka mereka mesti membuktikannya dengan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian, mereka ini terbagi menjadi 2 golongan manusia. Golongan pertama, setiap manusia yang berada di luar Islam. Berarti yang di luar Islam siapa? Orang-orang kafir. Mereka mengatakan kami bertuhan, kami mencintai Tuhan. Kemudian jika ditanyakan kepada mereka,
Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Akan tetapi mereka tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memusuhi dan menentangnya. Maka mereka itulah sejatinya orang-orang yang berpaling. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka Allah tidak suka alias benci kepada orang-orang kafir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang kedua, manusia yang berada dalam lingkaran Islam. Manusia yang berada di dalam Islam. Mereka terbagi menjadi dua golongan lagi. Yang pertama, manusia yang zahirnya beriman tetapi batinnya kufur. Zahirnya mukmin, batinnya kafir. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang munafik yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Di surat pertama atau di surat-surat awal, yakni surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal pembahasan surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Alif Lam Mim ayat kedua sampai ayat kelima menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari ayat ke-6, dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6 sampai ke-7 membahas tentang orang kafir. 4 ayat tentang orang bertakwa, 2 ayat tentang orang kafir. Kemudian sisanya 8, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Berarti sekitar 12 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Dari penjelasan yang banyak ini, dari penjelasan yang panjang ini, tentu para ulama menegaskan betapa bahayanya kaum munafik ini. Dia lebih berbahaya dari kafir asli. Orang kafir pada jamaah, kafir asli ketika mereka benci kepada Islam terang-terangan, sorohatan, bilisanihim wa yadihim, ya, dengan lisan-lisan mereka, dengan tangan-tangan mereka, sorohatan, terang-terangan mereka membenci Islam dan juga kaum muslimin. Tapi kalau munafik ini enggak, ya, mereka ini musuh dalam selimut, menusuk dari belakang. Mereka kalau benci kepada Islam tidak pakai mulutnya. Mereka kalau benci kepada Islam tidak pakai tangannya. Begitu ya. Mereka adu domba di antara sesama kaum muslimin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ini orang-orang munafik. Zahirnya beriman, batinnya kufur. Casing mereka itu muslim, tapi batinnya kafir. Yang kedua, mereka yang lahir dan batinnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak ittiba sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam i'tiqad, masalah-masalah keimanan, baik di dalam manhaj, yakni manhaj yang hak, manhaj salafus saleh, baik juga di dalam dakwah dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain bahwa mereka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, telah berpaling dari manhaj, dari cara beragama yang hak, baik secara ilmu, amal dan juga dakwah. Maka pengakuan mereka bahwa mereka cinta kepada Allah, mereka mendakwahkan Islam dan lain-lain, itu adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang dusta, dan amal mereka pun tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amal tidak ada keterangannya dari kami, maksudnya tidak ada penjelasannya dari agama kami, maka tertolaklah amal tersebut. Kemudian beliau menyampaikan 2 ringkasan atau beberapa ringkasan dari 2 ayat
yang mulia yang sudah tadi kita bahas. Ini surat An-Nisa ayat 80, kemudian surat Ali Imran ayat 31, ayat 32. Nah, ringkasnya dua ayat tersebut telah memberikan beberapa pelajaran kepada kita semua. Pertama, kewajiban ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu yang beliau syaratkan untuk ittiba, yang beliau syariatkan untuk ittiba. Tidak boleh kita ittiba kepada selain daripada beliau. Kalau sekiranya Nabi Musa alaihi salam hidup di tengah-tengah kita, kemudian kita mengikutinya dan meninggalkan Rasulullah, niscaya kita akan tersesat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan diriku, kata Nabi, niscaya kamu akan tersesat. Barakallahu fikum. Ya. Hadis ini sahih, derajatnya sahih li ghairihi, riwayat Imam Ahmad. Baik para jamaah. Dan hadis ini disahihkan oleh beliau karena banyak sekali syawahid yang menguatkan, ya, sebagaimana sudah ditahrid sebelumnya dan dibawakan kelengkapan lafaznya. Baik para jamaah, ini pelajaran pertama tentang kewajiban ittiba kepada Rasulullah dalam segala sesuatu yang beliau syariatkan untuk ittiba. Makanya ada ungkapan lain, ya, ada ungkapan lain di kalangan sebagian para ulama bahwa kalau tauhid itu kemudian dibagi menjadi 4, maka yang keempatnya itu adalah tauhidul mutaba'ah. Begitu. Kan ada tauhidul uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, sebagian ulama, ya, kalau mau menambahkan ada jenis yang keempat, itulah namanya tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah maksudnya apa? Benar-benar mengesahkan Allah dalam mematuhi perintahnya untuk menjadikan Nabi satu-satunya panutan, satu-satunya ikutan, ya, yang diikuti dengan segenap lahir dan batin, tidak ada yang lainnya. Karena beliau uswah hasanah, uswah hasanah. Atau dalam bahasa yang lainnya tajridul ittiba, menunggalkan Nabi sebagai satu-satunya sosok yang kita teladani, yang kita ikuti dengan segenap jiwa dan raga, ya, ittiba yang totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu para jamaah. Kemudian ringkasan pelajaran yang kedua, setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, beribadah kepadanya, memperjuangkan Islam dan mendakwahkannya, tetapi tidak mengikuti beliau dalam beramal, niscaya amalnya itu mardud, tertolak. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan jalur diterimanya amal melalui syariat, melalui keteladanan, bimbingan Rasulullah. Dan itu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Alla na'budallah illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini ke akhwat kedengaran enggak? Ini nyambung ke akhwat kan? Pas minggu kapan itu ya? Katanya ini tidak nyambung ke akhwat. Ini sekarang nyambung. Alhamdulillah. Baik para jamaah. Sampai mana tadi? Ya, pembahasannya sampai mana tadi? Sampai mana ikhwan?
Ya, jadi kenapa orang yang kemudian mengaku cinta kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, memperjuangkan Islam dan mendakwahkannya, tapi amalnya tidak ngikut kepada sunnah Rasul, maka amalnya tertolak. Kenapa tertolak? Karena Allah hanya menjadikan jalur untuk diterimanya amal itu melalui syariatnya Nabi Muhammad. Itu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kita kan bersyahadat tidak hanya la ilaha illallah, tapi juga bersyahadat Muhammad Rasulullah. Salah satu konsekuensi ketika orang mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah tadi, menunggalkan beliau di dalam apa? Di dalam ittiba. Alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi aneh kalau orang syahadatnya Muhammad Rasulullah tapi ibadahnya tidak melalui petunjuk Rasulullah. Berarti masalah di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Dan inilah yang kemudian nantinya akan menjadikan kaum muslimin itu satu di dalam berdua kalimat syahadat. Di dalam berdua kalimat syahadat. Di dalam mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jelas, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, kemudian yang hak untuk diibadahi, dan ibadahnya dengan paket ibadah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bikin paket yang baru, ya. Bikin paket ibadah yang baru, bikin tata cara ibadah yang baru. Cukupkan dan puaskan hati kita, ridhokan hati kita dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu para jamaah. Kita lanjut. Yang ketiga, orang yang menolak sunnah atau hadis Nabi secara keseluruhannya sebagai hujjah atau dasar di dalam agama Islam setelah Al-Quran, maka tidak syak, tidak ragu lagi tentang kekufurannya. Karena menolak sunnah atau hadis yang sah dari Nabi sebagai hujjah, sebagai dasar di dalam beragama, ini sama saja menolak Al-Quran. Ya, ada orang yang ngaku sebagai pengikut Al-Quran, hanya ngikuti Al-Quran saja. Atau kita mengenalnya dengan istilah ingkarus sunnah. Jadi mereka kalau belajar agama itu cukup dengan Quran, tidak mau pakai hadis. Kenapa? Mereka meragukan. Hadis itu kan dari Nabi. Nabi itu manusia. Begitu. Dia meragukan keabsahan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang kemudian menolak ya hadis-hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, padahal beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian seterusnya. Maka hakikatnya orang-orang seperti itu, kalau mereka ngaku-ngaku ya sebagai pengikut Al-Quran, justru mereka lah yang dikatakan sebagai pengingkar Al-Quran. Bagaimana kemudian mereka mengaplikasikan, bagaimana kemudian mereka mengamalkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah? Bagaimana? Kalau bukan dengan mengikuti petunjuk wahyunya atau sunnah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menolak sunnah Nabi, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah murtad, kufur, terjatuh ke dalam kekufuran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang tadi, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian itu berpaling,
menentang, mengingkari, membangkang, membantah apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak suka. Allah tidak akan mencintai orang-orang kafir. Allah menyebut mereka dengan kafirin, menunjukkan bahwa berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kekufuran. Nah, mereka inilah yang kemudian menamakan diri mereka sebagai Qur'aniyun. Lebih tepatnya sesungguhnya mereka itu ingkarus sunnah. Qur'aniyun itu kan pengakuan mereka saja. Qur'aniyun maksudnya orang-orang yang hanya berpegang teguh kepada Quran saja. Dan para ulama kita dari dahulu sampai sekarang telah ijma', telah sepakat tentang kufurnya mereka ini, sebagaimana yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Di ayat yang lainnya Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih bagus akibat atau akhirnya. Di dalam ayat yang mulia ini, perhatikan, Allah memerintahkan orang-orang beriman, dan kalau ada nidaul iman di dalam ayat Al-Quran, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemungkinannya dua setelah itu. Bisa kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Begitu. Jadi kalau Allah memanggil orang-orang beriman di dalam Al-Quran, perhatikan, pasang baik-baik telinga kita, hadirkan hati kita. Karena setelah itu mesti ada dua kemungkinan. Kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, maka dia keburukan yang dilarang. Dan kedua-duanya jadi ujian bagi orang-orang beriman. Nah, di sini Allah perintahkan untuk orang-orang beriman supaya mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya secara mutlak. Makanya kata kerja perintahnya diulangi. Wahai sekalian orang-orang beriman, ati'u. Ati'u itu fi'il amr namanya. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Al-amru yufidul wujub. Ya, perintah itu pada dasarnya bermakna wajib, kecuali ada yang dalil memalingkannya dari makna wajib. Kemudian ketika memerintahkan taat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata kerja perintahnya, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Berbeda halnya dengan ketaatan kepada ulil amri. Tidak ada lagi kata kerja perintah wa ati'u ulil amri minkum. Namun di sini langsung dengan waw ataf, kata penghubung waw. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Baik, para jamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu ketaatan yang ngikut. Karena waw ataf itu kan kata penghubung, diatofkan kepada sebelumnya, dihubungkan kepada sebelumnya. Berarti ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak, namun ketaatan yang mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Artinya kalau perintah dan larangan dari ulil amri ini tidak berseberangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Jika berseberangan, tidak wajib taat.
Nah demikian. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan di sini, adapun yang dimaksud dengan taat kepada Allah, yakni mengikuti kitabnya. Sedangkan taat kepada Rasulullah maksudnya adalah berpegang dengan sunnahnya. Jelas sekali dari ayat ini bahwa yang meninggalkan sunnah beliau dengan sendirinya berarti telah meninggalkan Alkitab, dan berarti dia tidak mentaati Allah secara mutlak dan seterusnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tafsirnya sebelum di pembahasan ini. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, berapa menit lagi? Masih ada waktu. Kita selesaikan aja ini ya. Ayat yang lain ada di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka taslim, menyerah sebenar-benarnya penyerahan. Di ayat yang lain, surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat-ayat yang mulia ini merupakan pelajaran yang sangat tinggi kepada setiap mukmin untuk tidak menetapkan suatu hukum atau mensyariatkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Makanya ya berhati-hati di dalam menetapkan hukum. Acuannya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berkata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang menyalahi kitab dan sunnah. Kenapa? Karena menyalahi kitab dan sunnah kita berarti berbelok dari jalan lurus. Kalau sudah belok dari jalan lurus maka rawan celaka. Begitu ya. Tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada surganya. Justru dia semakin berbelok, semakin jauh dari jalan lurus, dia akan finish di neraka dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, yakni surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang Rasul larang darimu untuk mengerjakannya maka tinggalkanlah. Jelas semuanya menegaskan tentang kewajiban ittiba'. Baik. Beberapa ayat di atas semuanya merupakan akidah seorang muslim tentang ketaatan dan ittiba' kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang akidah menjadikan beliau sebagai hakim, kemudian juga taslim, sebenar-benar taslim kepada keputusan beliau. Iya, keputusan siapa lagi yang kemudian membuat hati kita legowo? Ya, hati kita betul-betul pasrah menerima kalau kemudian keputusan Nabi itu dicampakkan. Ya, siapa orang yang lebih adil dari Nabi? Siapa orang yang lebih bijaksana dari Nabi? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka bagi mereka yang menyalahi perintah beliau mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Ya, tertimpa fitnah dan tertimpa azab. Nas'alullah al-afwa wal afiyah.
Perintah Rasul dalam ayat yang mulia ini, an amrih, di situ ada perintah Rasul, maksudnya adalah syariatnya, manhajnya, sunnahnya, dan juga thariqahnya, yakni jalan yang beliau telah tempuh. Sedangkan yang dimaksud dengan antusibahum fitnah, fitnah di dalam ayat tadi itu maknanya adalah kufur, syirik, nifaq, bid'ah, dan juga maksiat. Itu asli daripada makna fitnah. Semua keburukan itu sejatinya adalah fitnah. Kalau fitnah bahasa kita apa? Kalau fitnah bahasa kita apa? Ya, memfitnah. Si fulan memfitnah saya. Maksudnya apa? Menukilkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya. Nah, itu memfitnah. Taib. Nah, fitnah dalam istilah syar'i itu maknanya lebih umum. Maka semua bentuk kekufuran, kesyirikan, nifaq, bid'ah, maksiat, itu semuanya adalah fitnah. Dan tidak ada seorang pun yang menyalahi perintah Rasul, melainkan mereka akan terkena kepada salah satu dari 5 macam fitnah yang di atas. Jelas. Orang itu kalau menyimpang, menyalahi perintah Rasul, ima dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, ima dia terjatuh ke dalam kemunafikan, kebid'ahan, atau dia terjatuh ke dalam kedurhakaan, yakni kemaksiatan. Baik para jamaah, itu pembahasan pertama yang beliau sampaikan. Nanti ada pembahasan yang kedua, insyaallah ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.